Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak kecil. Di balik 5 sila itu, tersimpan kisah perjuangan para pendiri bangsa yang rela mengesampingkan ego dan kepentingan kelompok. Demi terciptanya Indonesia yang bersatu, mari kita telusuri bagaimana Pancasila lahir melalui proses yang penuh makna. Dalam sidang pertama, agenda utama adalah membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Bayangkan suasana saat itu, ruangan penuh dengan tokoh-tokoh yang memiliki visi berbeda tentang Indonesia di masa depan. Ada yang menginginkan negara Islam, ada yang menginginkan negara sekuler, dan ada pula yang menginginkan bentuk lain. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yakni perkebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo mengusulkan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan antara rakyat dan pemimpin dengan 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, ada Soekarno. Dalam pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama, muncul perdebatan yang cukup alot, terutama mengenai hubungan agama dan negara. Untuk mengatasi kebuntuan ini, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945, yang terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Andris Maranis. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai aliran nasionalis dan islamis. Mereka bertemu dan berdiskusi intensif. Setelah pembahasan tersebut, ada pun nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa sidang BPUPKI, yaitu nilai musyawarah untuk mufakat. Proses pembahasan dasar negara tidak dilakukan secara sepihak atau dengan paksaan. Para founding fathers, kita mengadakan sidang-sidang, mendengarkan berbagai usulan dari Yamin, Supomo, Soekarno, dan berdiskusi secara intensif. Pembentukan Panitia 9 sendiri adalah bukti bahwa ketika terjadi kebuntuan, mereka memilih jalan musyawarah, bukan konfrontasi atau pemaksaan kehendak. Ketika saya merenungkan peristiwa bersejarah ini, ada beberapa pelajaran mendalam yang terasa sangat relevan bagi generasi muda, yaitu seni berkompromi tanpa kehilangan prinsip. Yang paling mengagumkan dari peristiwa ini adalah bagaimana para pendiri bangsa kita, orang-orang dengan ideologi yang sangat berbeda-beda, bisa duduk bersama dan menemukan titik temu. Bayangkan, dalam satu ruangan ada yang ingin negara Islam, ada yang menginginkan negara sekuler, dan berbagai visi lainnya. Namun, mereka tidak saling membatalkan, tidak saling memaksakan kehendak dengan kekerasan.